Selamat datang di Beetle Channel. Bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 73 SD. 74. Bab 73 Konfrontasi Sengit. Saran Pang Bin tidak didukung oleh siapapun, dan ruang pertemuan kembali hening. Orang berikutnya yang berbicara adalah Wakil Kepala Biro Cabang Zhao Jinsi. Dia adalah pengikut setia Komisaris Politik Zhou. Dia akan melakukan apapun yang diminta oleh Komisaris Politik Zhou. Chief Pang menyebutkan bahwa kita harus melihat pengalaman para kandidat. Saya sangat setuju dengannya. Tetapi Kepala Pang tampaknya lupa bahwa Guo Sunji dan Guo Panwei telah memasuki biro pada waktu yang hampir bersamaan. Perbedaan antara mereka tidak lebih dari 6 bulan. Bagaimana Guo Panwei bisa lebih berpengalaman daripada Guo Sunji? Logika apa ini? Pang Bin menatapnya. Pengalaman yang saya bicarakan bukan hanya masa kerja. Saya juga melihat kontribusinya ke biro. Zhao Jinsi memiliki senyum di wajah tuannya yang keriput. Guo Sunji juga telah mengabdikan seluruh hatinya untuk pekerjaannya dan memberikan banyak kontribusi untuk biro kami. Saya pribadi merasa Guo Sunji yang lebih dewasa lebih cocok menjadi wakil kepala kantor urusan umum. Tidakkah menurutmu Guo Panwei sedikit sembrono? Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi wakil kepala? Ini tidak bertanggung jawab kepada orang-orang di kantor urusan umum. Pang Bin sangat marah. Sembrono. Bagaimana Anda bisa menggunakan istilah yang merendahkan seperti itu pada rekan-rekan kita? Wakil Kepala Zhao, tolong perhatikan kata-kata Anda. Guo Panwei mampu menangani semua orang. Tipe orang seperti ini paling cocok untuk bekerja di kantor urusan umum. Pang Bin sangat marah. Dia bahkan tidak memanggil Zhao Jinsi sebagai kepala Zhao. Dia sengaja menambahkan kata wakil di depannya. Zhao Jinsi dan Pang Bin mulai bertengkar. Yan Liang mengetuk meja dan berteriak, berhenti. Ini adalah pertemuan. Zhou Guoan diam-diam melirik ke arah Cheng Haimei. Cheng Haimei tidak banyak bicara. Dia hanya berkata, saya mendukung Guo Sunji. Pang Bin memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Itu harus menjadi hasil akhir. Tidak ada gunanya berdebat lagi. Dia menundukkan kepalanya dan menuangkan air ke dalam cangkirnya. Saya juga mendukung Guo Sunji. Wakil Komisaris Politik Li Mingyu, berusia 50-an, lebih dekat dengan faksi Komisaris Politik Zhou. Dia melihat Yan Liang tidak menunjukkan dukungan atau keberatan. Dia tahu apa yang dipikirkan Yan Liang. Dia melanjutkan, saya tidak memandang rendah Guo Panwei. Tapi saya merasa Guo Sunji lebih cocok untuk peran ini. Usia sebagian besar anggota staf di kantor urusan umum masih muda, dan ada banyak wajah baru. Itu sebabnya kantor urusan umum membutuhkan seseorang yang dewasa seperti Guo Sunji untuk memimpin mereka. Setelah mendengar ini, Su Yan merasa tidak nyaman. Siapa Anda untuk ikut campur dengan Departemen Urusan Umum saya? Kalau komisaris politik atau kepala seksi politik, saya masih bisa mengerti. Tapi Anda tidak menghormati saya sekarang dan melangkah keluar dari tempat Anda. Yan Liang masih memiliki sikap acuh tak acuh. Dia tahu bahwa komisaris politik Zhou telah merencanakan semua ini dan ini harus menjadi hasil akhir. Saatnya untuk mengakhiri topik ini dan melanjutkan. Mereka kekurangan waktu. Tetapi pada saat ini, Su Yan berbicara. Dia meletakkan cangkir tehnya di atas meja dengan keras. Kantor urusan umum berada di bawah yurisdiksi saya. Saya pikir saya orang yang paling cocok untuk berbicara tentang kandidat. Dia kemudian menyipitkan matanya dan menatap Li Mingyu dan Zhao Jinsi. Saya tahu Guo Panwei dan Guo Sunji lebih baik daripada siapapun di sini.
Keduanya bagus dalam banyak hal, tetapi mereka kekurangan sesuatu. Apa kekurangan mereka? Ini bukan pengalaman atau sikap. Ini adalah sebuah perjalanan. Lee Mingyu tertegun dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Su Yan. Su Yan kemudian mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Aku melamar Dong Suebing. Alasannya sederhana. Pemuda ini memiliki dorongan dan penuh semangat. Zhao Jinsi tertawa. Dong Suebing. Sudah berapa lama dia bekerja di biro? 1 bulan atau 2 bulan? Dia terlalu muda. Bagaimana dia bisa menjadi wakil ketua? Su Yan menjawab tanpa emosi. Saya ingin mengatakan bahwa pengalaman bukan tentang masa kerja. Yang kami inginkan adalah hasil dan kontribusi untuk biro cabang kami. Apakah Anda ingat kebakaran di kantor Direktur Lee? Xiao Dong adalah orang yang berlari untuk mengambil dokumen. Saya yakin Anda semua pernah mendengar tentang kejadian ini. Kepala Yan juga telah memberikan persetujuan luar biasa bagi Xiao Dong untuk masuk ke dalam partai. Anda semua juga harus tahu tentang ini. Selama turnamen sepak bola beberapa hari yang lalu, Xiao Dong adalah orang yang membantu cabang kami menghindari kehilangan semua pertandingan. Saya yakin Anda semua menyadari hal ini. Jika semua ini bukan kontribusi, apa kontribusinya? Yan Liang mengerutkan kening. Dia juga tidak berharap Su Yan mencoba mendorong pemuda ini. Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Song Souji berdeham. Saya setuju dengan Kepala Su. Meskipun Xiao Dong baru di cabang kami semua dapat melihat apa yang telah dia lakukan untuk biro tersebut. Banyak kepala departemen dan rekan kerja mengakui Xiao Dong. Ini sangat langka. Lee Mingyu menggelengkan kepalanya. Dia terlalu muda. Dia baru berusia 23 tahun, dan dia bahkan tidak melewati masa percobaan 1 tahun. Zhao Jinsi tidak memikirkan hal ini dan tertawa. Saya tahu tentang pertandingan sepak bola. Tapi itu hanya pertandingan persahabatan yang diselenggarakan oleh Biro Kota. Apa hubungannya dengan pekerjaan Biro Cabang Distrik Barat kita? Anda tidak dapat menggunakan ini untuk menghakimi dia. Kami memilih wakil kepala kantor urusan umum dan bukan atlet. Su Yan menatapnya. Yang saya tekankan bukanlah keterampilan sepak bola Dong Suebing. Ini adalah sikapnya pada saat dibutuhkan. Dia berani melangkah dalam situasi sulit. Ini adalah aspek penting bagi para pemimpin. Saya tidak bisa menerima sikap Guo Sunji selama pertandingan. Dia bersembunyi di balik semua orang ketika ada kesulitan. Bagaimana seseorang dengan sikap seperti itu cocok untuk memimpin kantor urusan umum? Kata Zhao Jinsi. Kepala Su, saya pikir Anda salah paham tentang Guo Sunji. Aku yakin Xiao Guo tidak seperti yang kamu katakan. Yang Yizong tiba-tiba berbicara. Dia adalah orang yang lurus ke depan, dan kata-katanya langsung. Aku juga tidak suka Guo Sunji itu. Dia juga, Yang Yizong sedang mencari kata yang tepat untuk menggambarkannya. Tingkat pendidikannya rendah, dan dia berpikir selama beberapa detik sebelum dia mendapat kabar. Terburu-buru, dia kemudian melanjutkan, Dong Suebing baik, cerdas dan dapat diandalkan. Su Yan dan Song Souji bertukar pandang. Mereka terkejut bahwa Yang Yizong yang baru dipindahkan memilih untuk bergabung dengan faksinya. Sebenarnya, Yang Yizong adalah tipe orang yang tidak memihak. Dia melihat masalah secara objektif dan dianggap sebagai orang yang bebas di komite partai. Dia hanya akan mengutarakan pikirannya dan tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan faksi manapun. Komisaris politik Zhou yang selama ini diam bisa merasakan ketegangan. Dia mengerutkan kening karena dia tidak pernah mengharapkan kandidat Dong Suebing. Dia memandang rendah telah mendapat 3 suara yang mendukungnya. Tapi komisaris politik Zhou tetap tanpa ekspresi. Ini hanya 3 suara. Bahkan jika dia mendapat 4 suara, dia masih tidak punya kesempatan.
Penunjukan personel ini telah diputuskan selama percakapan sebelumnya antara Zhou Guoan dan Yan Liang. Tidak peduli apa yang dibahas selama pertemuan, Yan Liang pasti akan mendukung Guo Sunji. Bab 74 Yan Liang akan segera dipromosikan dan dipindahkan. Dia tidak memberitahu siapapun tentang ini. Ini masih dianggap rahasia sekarang. Tetapi komisaris politik Zhou memiliki koneksi di biro kota, dan dia seharusnya sudah mendengarnya. Komisaris politik Zhou pergi mencari Yan Liang. Keduanya memiliki beberapa konflik kecil selama bertahun-tahun, tapi itu bukan masalah besar. Keduanya masih dianggap berhubungan baik. Yan Liang akan segera dipindahkan, dan sikapnya telah berubah. Dia merasa dia harus melepaskan sebagian dari otoritasnya dan menjual bantuan Zhou Guoan. Jika Zhou Guoan berhasil menggantikan posisinya, Zhou Guoan juga akan memperlakukan mantan bawahannya dengan baik. Ya, Yan Liang telah memutuskan untuk mendukung Guo Sunji menjadi wakil kepala kantor urusan umum. Sisi Zhou Guoan mendapat 4 suara. Dengan suara Yan Liang, itu akan menjadi 5 suara. Su Yan hanya memiliki 3 suara. Dia membutuhkan 3 orang lagi untuk mendukungnya. Tapi Pang Bin telah menyatakan dukungannya dan Liu Hua akan menyerahkan suaranya. Tidak ada lagi orang. 5-3 ini akan menjadi hasil akhir. Xiao Dong memang memiliki kemampuan. Yan Liang tidak banyak bicara. Tapi nada suaranya sangat jelas. Tapi usianya. Jika ini disebutkan oleh orang lain, Su Yan dan Song Souji pasti akan membalas. Tapi kepala Yan Yang menyarankan. Itu berbeda. Su Yan bisa merasakan sikap Yan Liang. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Nomor 1 dan nomor 2 dari cabang telah memutuskan untuk mendukung Guo Sunji. Tidak mungkin Guo Sunji tidak mendapatkan posisi ini. Zhou Guoan menambahkan, keamanan negara adalah departemen khusus di negara kita, dan kantor urusan umum menangani dokumen dari banyak departemen. Untuk bayi baru berusia 2 bulan, kita harus meluangkan waktu untuk memantau dan mengamatinya. Saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang menginginkan kecelakaan terjadi di masa depan. Wajah Su Yan berubah. Kata-kata ini terlalu serius. Zhou Guoan tersenyum. Lebih baik aman daripada menyesal. Song Souji mengerutkan kening. Pemeriksaan latar belakang Xiao Dong sudah selesai. Jika tidak, dia juga tidak akan masuk keamanan negara. Ini seharusnya tidak disebutkan sekarang, mari kita berhenti berdebat. Yan Liang memijat pelipisnya. Karena Guo Sunji dan Dong Suebing adalah kandidat teratas, maka kita akan memilih. Mereka yang mendukung Guo Sunji angkat tangan. Yan Liang tidak segera mengangkat tangannya. Ketika ada perbedaan pandangan, dia biasanya akan menunggu sampai semua orang mengutarakan pandangannya. Yan Liang adalah orang yang benar. Tetapi menjadi orang benar hanyalah senjatanya untuk kekuasaan. Berjuang untuk kekuasaan adalah motif utama untuk berada dalam politik. Yan Liang memiliki kebijaksanaan politik yang tinggi. Jika tidak, dia tidak akan naik ke posisi kepala biro cabang. Saya mendukung Guo Sunji. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Zhou Guoan, Li Mingyu, Zhao Jingqi, Cheng Haimei mengangkat tangan, 4 suara. Yan Liang mengangguk. Mereka yang mendukung Dong Suebing angkat tangan. Su Yan adalah yang pertama mengangkat tangannya, diikuti oleh Song Souji dan Yang Yizong. 3 suara. Zhao Jingqi tersenyum, dan Sisi melirik ke sisinya. Tapi sikap ini membuat Pang Bin marah lagi. Kepala Pang masih ingat ucapan sarkastik Zhao Jingqi sebelumnya, dan dia ingin membuat masalah untuknya. Pang Bin berkata dengan keras, karena Guo Panwei tidak memiliki kesempatan,
maka saya pikir Dong Suebing adalah kandidat yang lebih baik daripada Guo Sunji. Dia selesai berbicara dan mengangkat tangannya. 4 suara. Jokoan mensipir. Zhao Jingqi tahu dari Zhou Guoan bahwa kepala Yan akan mendukung mereka. Dia tersenyum pada Pang Bin. Pang Bin juga tahu dari nada bicara Yan Liang bahwa tidak ada yang akan berubah bahkan jika dia mendukung Dong Suebing. Tapi dia masih mengangkat tangannya. Tujuannya hanya untuk menambahkan beberapa hambatan pada Zhao Jingqi. Pernyataan sarkastik Zhao Jingqi dan perubahan pikiran Cheng Haimei pada menit terakhir telah membuat Pang Bin marah. Su Yan dan Song Souji saling memandang dan tersenyum waspada. Mereka tahu ini sudah diputuskan. Tapi mereka masih terkejut melihat mereka mendapat 4 suara. Itu adalah jumlah suara yang sama dengan pihak Zhou Guoan. Ini masih pertanda baik. Jika Dong Suebing sedikit lebih tua dan memiliki masa kerja yang lebih lama, hasilnya akan berbeda. Kepala Yan mungkin juga, saya mendukung Dong Suebing. Ketika semua orang sedang menunggu Yan Liang mengumumkan promosi Guo Sunji, mereka mendengar seseorang mengatakan ini. Semua orang terkejut. 1 detik, 2 detik, waktu seolah berhenti. Zhao Jingqi menatap orang yang duduk di sampingnya dengan kaget. Ini adalah seseorang yang tidak pernah mengatakan apapun selama pertemuan mereka. Dia masih mengira dia salah dengar. Apa? Yan Liang, Zhou Guoan, Su Yan, Song Souji, Cheng Haimei, Li Mingyu dan yang lainnya semua menoleh untuk melihat orang itu. Semuanya memiliki ekspresi wajah yang berbeda. Orang ini telah datang ke distrik barat selama lebih dari setahun. Dia tidak pernah mengungkapkan pandangannya selama pertemuan komite partai mereka sebelumnya. Selama ini, dia diam di sudut dari awal hingga akhir pertemuan. Liu Hua, yang selalu memberikan suaranya, telah memilih untuk pertama kalinya dalam sesi mereka. Liu Hua mengangkat tangannya dan tidak memberikan alasan apapun. Dia hanya mengulangi apa yang dia katakan dengan tenang, saya mendukung Dong Suebing, 5 suara. Tidak ada yang mengharapkan Liu Hua mengatakan apapun, tetapi pada saat ini, dia membuka mulutnya. Ini mengejutkan. Pada saat ini, Su Yan bisa merasakan merinding. Dia menatap Liu Hua dengan kaget sebelum berbalik untuk melihat Yan Liang. Wajah Zhou Guoan hitam. Sangat hitam. Dia juga berbalik untuk melihat Yan Liang. Song Souji menelan ludahnya dan berbalik untuk melihat kepala Yan. Segera, semua orang melihat Yan Liang. Mereka ingin tahu siapa yang akan didukung Yan Liang. Yan Liang menarik napas dalam-dalam. Dia ingin memilih Guo Sunji. Ya, itulah yang telah dia putuskan. Pertama, Dong Suebing terlalu muda, dan dia masih lebih suka Guo Sunji, yang lebih tua. Kedua, dia ingin menjual bantuan Zhou Guoan. Mereka sudah membicarakan ini sebelum pertemuan. Tapi sekarang, Yan Liang tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa memilih Guo Sunji. Ya, Yan Liang tidak bisa memilih dia. Sekarang sudah jam 5:4. Bahkan jika Yan Liang memilih Guo Sunji, itu akan tetap 5:5. Gambaran. Nomor 1 dan nomor 2 dari biro cabang memilih orang yang sama, dan hasilnya seri, itu akan menjadi bahan tertawaan jika kata-kata keluar. Pemimpin di biro kota ini akan berpikir ada beberapa masalah dengan kepemimpinan di cabang distrik barat. Jika Yan Liang memilih Guo Sunji pada saat pertama, Pang Bin pasti tidak akan berani memilih Dong Suebing. Jika Yan Liang secara terbuka menyuarakan dukungannya untuk Guo Sunji, maka mereka tidak perlu memilih. Jika, tapi, tidak ada begitu banyak jika. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.